Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Lebanon Selatan setelah menuding Hezbollah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Ledakan dahsyat dan kepulan asap terlihat membumbung tinggi di kawasan Nabatiyeh, sementara laporan awal menyebutkan korban jiwa dan bangunan hancur akibat bombardir tersebut. Di tengah rapuhnya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, situasi ini memicu kekhawatiran dunia bahwa konflik Israel-Lebanon bisa kembali berubah menjadi perang besar di kawasan. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin bahwa penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Pemukim Zionis kembali melakukan serangan pembakaran terhadap warga Palestina yang mengakibatkan seorang bayi harus dilarikan ke rumah sakit akibat terlalu banyak menghirup asap. Dua orang sopir Palestina yang mengangkut bantuan kemanusiaan juga tewas diserang oleh pemukim Israel. Para pemukim Zionis Israel melakukan pembakaran terhadap rumah keluarga di Masafer Yatta, Palestina. Dalam serangan ini, para pemukim Zionis Israel memotong teralis besi jendela agar bisa menyiram rumah dengan bensin. Akibatnya seorang bayi terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran terlalu banyak menghirup asap. Kandang ayam serta tungku roti milik keluarga ini juga ikut dihancurkan. Selain melakukan pengusiran dan juga pembakaran rumah, pemukim Israel menyerang sopir truk yang tengah mengangkut bantuan kemanusiaan. Akibatnya dua warga Palestina tewas dalam serangan ini. Pasukan pendudukan Zionis di tepi barat sengaja menyerang sumber penghidupan mereka. Hal ini merupakan bagian dari kampanye pembersihan etnis Israel yang lebih luas. Pemirsa, seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Pasca serangan ini, ratusan siswa dan puluhan guru tewas. Seorang bocah laki-laki korban serangan rudal Tomahawk Amerika Serikat di kota Minab, Iran diajak menaiki pesawat oleh salah satu maskapai pesawat. Bocah laki-laki ini berjuang atas trauma pasca serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat hingga menewaskan ratusan siswa. Serangan Amerika Serikat dan Israel juga menewaskan 26 guru yang tengah melakukan bimbingan sekolah terhadap siswa. Bocah laki-laki ini diajak melihat kokpit pesawat hingga bersuah foto dengan kru pesawat. Selain itu, Amerika juga menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Irak pada 28 Februari yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang.
Sebelumnya, Amerika Serikat kembali menghindari tanggung jawab atas serangan mematikan terhadap sekolah di kota Minab, Iran yang menewaskan 155 orang pada hari pertama perang. Komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah menyatakan di hadapan panel pengawas Kongres bahwa lokasi sekolah berada di area sensitif militer yang membuat investigasi menjadi jauh lebih rumit dibandingkan serangan udara rata-rata. States does not deliberately target Got that part. Period. Full stop. And nor are the Iranian people our enemy. The IRGC is the adversary in this case. I heard that in your opening statement, Admiral. I asked you a very specific question, and I'm curious what the answer is. So the investigation is ongoing. As soon as it is complete, I'm happy to be as So that's a transparent as no. possible. We will not take responsibility and- for something we very obviously did. And what? So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as Absolutely. we're complete, I'm fully committed to transparency, given your importance. Pemirsa, tentara Zionis Israel mengumpulkan sejumlah warga pendudukan Israel untuk memperlihatkan kekuatan agresi militernya di Lebanon Selatan. Terlihat pada serangan ini, Zionis Israel membombardir Lebanon Selatan dan mengakibatkan sejumlah gedung hancur. Sejumlah warga Israel juga mengabadikan serangan Zionis Israel ini dengan ponsel. Selain itu, warga Israel merayakan dan tertawa atas serangan agresi militer Zionis Israel ke Lebanon Selatan. Seorang pria di Iran viral usai mempertahankan tiang bendera Iran yang diterpa angin kencang dan hujan deras. Aksi pria ini viral di media sosial. Sikap patriotnya membuat warga Iran bangga atas sikapnya. Pria ini berdiri tegak sampai memegang erat tiang bendera Iran di tengah angin kencang dengan kecepatan 108 km per jam. Selain itu, hujan deras juga mengguyur pria ini saat mempertahankan tiang bendera Iran yang berukuran besar agar tetap berdiri tegak. Serangan Israel menghantam pusat kesehatan di kota Hanoye, distrik Tire, Lebanon Selatan. 4 para medis yang tengah bertugas tewas dalam serangan tersebut. Sejumlah ambulans dikerahkan setelah sebuah layanan medis Islamic Health Society di kota Hanoye, Lebanon Selatan hancur digempur serangan udara militer Israel. 4 para medis dilaporkan tewas dalam serangan udara pada Jumat dini hari. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan ini menargetkan pusat medis saat para petugas tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Selain menewaskan 4 orang, serangan ini juga melukai sejumlah para medis lainnya. Menurut otoritas Lebanon, serangan Israel turut menghantam sejumlah fasilitas kesehatan lainnya di wilayah Lebanon Selatan. Drone Hizbullah kembali menghantam fasilitas militer Israel. Kali ini, drone kamikaze Hizbullah menghancurkan sistem pertahanan udara Israel atau Iron Dome. Dalam rekaman video, drone kamikaze Hizbullah berhasil menghancurkan sistem pertahanan udara Israel Iron Dome atau kuba besi di kota Somera, Israel yang berbatasan langsung dengan Lebanon Selatan. Sebelumnya, sejumlah drone Hizbullah juga berhasil melululantakkan tank-tank maupun kendaraan militer Israel. Seluruh peralatan militer canggih seharga miliaran dolar Amerika milik Zionis ini berhasil dihancurkan hanya dengan drone yang jauh lebih murah.
Rumah sakit Hebdin Lebanon mengalami kerusakan parah menyusul dugaan serangan udara Israel di dekat fasilitasnya. 2 orang tewas akibat serangan tersebut. Kaca rumah sakit Lebanon pecah dan berserakan. Rekaman yang dirilis Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan perabotan pun hancur. Staf medis dan pengunjung bahkan tidak ada di tempat. Serangan Israel di dekat rumah sakit Hebdin menewaskan 2 orang dan 1 terluka. Pusat Operasi Darurat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon menyebut serangan Israel telah menewaskan 3.089 orang. Tentara Israel belum memberikan keterangan terkait serangan ini.